Dari manga ke ramalan, kisah Ryo Tatsuki. Ryo Tatsuki dulu dikenal sebagai seorang mangaka, pembuat cerita petualangan dan imajinasi. Namun, hidupnya berubah drastis, membawanya ke jalan ramalan dan prediksi. Tatsuki mengaku punya kemampuan unik untuk melihat kejadian di masa depan, sebuah bakat yang memberinya ketenaran sekaligus keraguan. Gambar-gambarnya, yang dulu dipenuhi pahlawan fiksi dan makhluk fantastis, kini menggambarkan visi masa depan, seringkali dengan kejelasan yang menakutkan. Perubahan Tatsuki dari seniman menjadi peramal diselimuti misteri. Beberapa orang percaya kemampuannya berasal dari pengalaman mati suri, sementara yang lain berspekulasi tentang pencerahan spiritual. Apapun sumbernya, ramalan Tatsuki telah menarik perhatian banyak orang, terutama setelah beberapa ramalannya terbukti akurat. Ramalan Tatsuki tidak terbatas pada bencana alam. Dia juga membuat klaim tentang peristiwa politik, kematian selebriti, dan bahkan wabah pandemi. Meskipun beberapa orang menganggap ramalannya hanya kebetulan, yang lain percaya bahwa wawasannya menawarkan gambaran sekilas tentang masa depan yang belum terjadi. Sejarah ramalan, gempa Tohoku 2011, dan lainnya. Di antara ramalan Tatsuki yang paling terkenal adalah gempa bumi dan tsunami Tohoku 2011 yang menghancurkan Jepang. Bertahun-tahun sebelum peristiwa bencana tersebut, Tatsuki menggambar gelombang besar yang menelan garis pantai Jepang. Dia bahkan menyebutkan tahun bencana tersebut, sebuah detail yang membuat banyak orang merinding ketika ramalannya menjadi kenyataan. Keakuratan ramalan Tohoku Tatsuki membuatnya dikenal dunia. Media di seluruh dunia berebut untuk mewawancarai mantan seniman manga yang dulunya kurang dikenal ini, ingin tahu sumber kemampuannya. Namun, Tatsuki tetap sulit dipahami, memberikan penjelasan samar tentang kemampuannya, dan menolak untuk mengungkapkan metode di balik ramalannya. Ramalan Tohoku bukanlah satu-satunya. Tatsuki juga mengaku telah meramalkan peristiwa seperti kematian tragis Putri Diana dan wabah pandemi COVID-19. Meskipun detail dan keakuratan ramalan ini diperdebatkan, ramalan-ramalan tersebut telah menambah reputasi Tatsuki sebagai nabi zaman modern. Ramalan Juli 2025, Mega Tsunami dan Laut Mendidih. Ramalan terbaru Tatsuki telah mengejutkan dunia, terutama di wilayah yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dia meramalkan mega tsunami, jauh melebihi skala bencana Tohoku 2011, yang akan terjadi pada Juli 2025. Bencana yang akan datang ini, menurut Tatsuki, akan berasal dari titik di selatan Jepang, di mana laut akan tampak mendidih sebelum melepaskan amarahnya ke daratan sekitarnya. Yang menambah kengerian ramalan Tatsuki adalah deskripsinya tentang dua naga, bentuk ular yang muncul dari kedalaman laut. Gerakan mereka entah bagaimana terhubung dengan tsunami yang akan datang. Dia mengidentifikasi zona berlian yang meliputi Jepang, Taiwan, Indonesia, dan Kepulauan Mariana Utara sebagai daerah yang sangat rentan terhadap kekuatan gelombang yang merusak. Detail spesifik dari visi Tatsuki, terutama simbolisme laut mendidih dan dua naga, masih terbuka untuk interpretasi. Beberapa orang percaya bahwa ramalan tersebut memiliki makna metaforis yang lebih dalam, sementara yang lain melihatnya sebagai representasi literal dari kekuatan yang berperan. Terlepas dari interpretasinya, inti dari ramalan Tatsuki, mega tsunami yang dahsyat pada Juli 2025, telah memicu kekhawatiran dan perdebatan yang meluas. Bagian 4, Ilmu Tsunami, Palung Nankai, dan Potensi Bahayanya. Sementara ramalan Tatsuki seringkali diselimuti simbolisme dan ambiguitas, komunitas ilmiah mendekati ancaman tsunami dengan fokus pada data, analisis geologis, dan catatan sejarah. Palung Nankai, cekungan bawah laut yang membentang di selatan Jepang, merupakan titik panas seismik yang diketahui dan sumber potensial tsunami yang kuat. Palung Nankai memiliki sejarah panjang dalam menghasilkan gempa bumi besar, beberapa di antaranya telah memicu tsunami yang dahsyat. Para ilmuwan telah mengidentifikasi pola aktivitas seismik yang berulang di wilayah ini.
Dengan gempa bumi besar terjadi setiap 100 hingga 150 tahun. Mengingat gempa bumi besar terakhir di sepanjang Palung Nangkai terjadi pada tahun 1946, kemungkinan terjadinya peristiwa seismik signifikan lainnya dalam waktu dekat merupakan kekhawatiran yang sah. Konsekuensi potensial dari gempa bumi besar di sepanjang Palung Nangkai sangatlah signifikan. Komunitas pesisir di Jepang dan negara-negara lain yang berbatasan dengan Samudra Pasifik dapat menghadapi terjangan tsunami dengan gelombang yang berpotensi mencapai ketinggian puluhan meter. Kerugian ekonomi dan manusia akibat bencana semacam itu akan menjadi bencana besar.